Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofrita Rizky dari jurusan Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemberontakan yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang pemberontakan. Pemberontakan dapat timbul dari berbagai macam bentuk, mulai dari berbagai pembangkangan civil disobedience, atau hingga kekerasan terorganisir yang bertujuan untuk meruntuhkan sebuah pemerintahan yang berkuasa. Di Indonesia ada beberapa macam pemberontakan, yaitu yang pertama, pemberontakan G30S PKI yang terjadi di malam hari, yaitu pada tanggal 30 September 1965. Pada saat itu, PKI melakukan penculikan terhadap 6 orang jenderal TNI AD. 3 jenderal tersebut bernama MT Haryono, Ahmad Yani, dan DI Panjaitan yang tewas di tempat. Dan 3 lainnya, Sutoyo Sisomiharjo, yang selanjutnya Suprapto dan S. Parman, dibawa oleh para pemberontak dalam kondisi hidup. Dan yang kedua yaitu pemberontakan Permesta, yaitu yang mendapat dukungan dari Indonesia bagian timur dan dideklarasikan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia bagian timur pada 2 Maret 1957, yaitu dilakukan oleh Letkol Venj Samuel. Dan yang ketiga yaitu pemberontakan PRRI, yaitu pemberontakan yang tercipta dari hasil protesnya masyarakat terhadap pemerintah karena tidak memberi keadilan dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Venj Sumusal, Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan, Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Dan yang keempat yaitu pemberontakan PKI di Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September 1948. Di sini, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia dengan tujuan untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Kemudian, atas perintah Jenderal Sudirman, tentara berhasil menumpas gerakan ini. Tokoh utama dari gerakan ini tewas, sedangkan beberapa lainnya berhasil meloloskan diri dan terjadi pemberontakan ini di daerah Madiun. Dan yang kelima, pemberontakan DITII. Tujuan didirikannya DITII ini adalah untuk mendirikan negara berbasis Islam dengan pemimpin utamanya bernama Kartosuwiryo, dan pemberontakan ini dapat dukungan dari banyak pihak termasuk Aceh dan beberapa daerah lainnya yang menggabungkan dengan organisasi tersebut. Yang keenam, pemberontakan GAM, organisasi Aceh yang ingin melepaskan diri dari Indonesia, dan terjadi sejak tahun 1976 karena adanya perbedaan keinginan, dan gerakan ini dipimpin oleh Hasan Ditiro yang sekarang bermukim di Swedia dan memiliki kewarganegaraan Swedia. Dan yang ketujuh, pemberontakan OPM, yaitu Gerakan Nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintah Indonesia. Dan yang ke-8, pemberontakan RMS, yaitu yang diproklamasikan pada 25 April 1950 dengan memisahkan diri dari negara-negara Indonesia Timur dan pulau-pulau yang menjadi basis RMS, yaitu Seram, Ambon, dan Buru. Pada saat di Ambon, RMS dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1950 dan konflik di Pulau Seram masih berlanjut hingga Desember 1963.
Kebanyakan pemberontak dilaksanakan karena untuk menggantikan pemerintah yang ada dengan yang baru. Pemberontakan telah menyebabkan berbagai kerugian dari negara dan dibuktikan dengan jatuhnya ribuan korban dari pihak PRRI maupun pihak APRI, tentara, polisi, dan lain-lainnya. Hal ini juga memicu perselisihan antara etnis, terutama terhadap etnis Jawa, dan rusaknya berbagai pembangunan yang telah dan sedang dijalankan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman semua bisa memahami penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.